Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Krotayoni, saya dari kelas 10 TKJ 2. Saya ingin mempresentasikan apa itu algoritma. Pengertian algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah secara sistematis dan logis. Langkah-langkah penyelesaian masalah untuk kasus yang dapat diproses secara terkomputerisasi. Sedangkan menurut Wikipedia, algoritma adalah langkah demi langkah untuk perhitungan. Algoritma digunakan untuk penghitungan, pemrosesan data, dan penalaran otomatis. Struktur data algoritma terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama ada rentunan, kedua ada pemilihan, dan ketiga ada pengulangan. Runtunan dalam struktur algoritma adalah instruksi-instruksi dalam algoritma diproses secara beruntun langkah demi langkah dari awal sampai akhir, dimulai dari langkah pertama hingga langkah terakhir. Kedua, pemilihan atau repetition. Pengulangan atau repetition artinya kasus-kasus pemecahan masalah dalam algoritma maupun bahasa pemrograman pada kenyataannya tidak akan lepas dari kasus-kasus yang membutuhkan pengulangan. Pemilihan atau selection mengandung pemilihan atau selection. Instruksi ini akan muncul apabila ada kasus yang memiliki dua atau lebih alternatif penyelesaian. Adapun jenis-jenis bentuk algoritma. Jenis-jenis bentuk algoritma terbagi menjadi 3, yaitu ada algoritma bahasa Indonesia, algoritma bahasa natural, algoritma flowchart, dan algoritma pseudocode. Algoritma bahasa natural adalah jenis algoritma di mana penulisan langkah-langkah instruksi menggunakan bahasa yang paling digunakan atau dipahami, seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Algoritma flowchart. Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Untuk menggunakan flowchart, Anda bisa atau setidaknya memahami simbol-simbol yang digunakan oleh flowchart. Berikut adalah simbol-simbol flowchart yang harus Anda pahami, yaitu menyajikan algoritma flowchart adalah harus dimulai dengan simbol start atau mulai dan diakhiri dengan selesai atau finish. Dan terakhir ada algoritma pseudocode. Algoritma yang ketiga adalah algoritma pseudocode. Apa itu algoritma pseudocode? Secara sederhana, algoritma pseudocode adalah penulisan langkah penyelesaian masalah menggunakan pendekatan instruksi bahasa pemrograman dengan tujuan agar lebih mudah dipahami ketika instruksi tersebut ditulis atau dikonversi dalam bahasa pemrograman sebenarnya. Penulisan algoritma pseudocode sebenarnya tidak mengenal aturan sintaks khusus, namun sintaks atau instruksi yang digunakan biasanya disesuaikan dengan bahasa pemrograman yang nanti akan digunakan. Seperti misalnya jika algoritma nanti akan dikonversi ke bahasa pemrograman Pascal, maka instruksi algoritma pseudocode akan menggunakan sintaks yang hampir mirip dengan bahasa pemrograman Pascal. Begitu juga ketika bahasa pemrograman yang akan digunakan menggunakan bahasa C, maka instruksi algoritma pseudocode akan menggunakan pendekatan bahasa C. Begitu juga untuk pemrograman lainnya. Tujuan dan fungsi algoritma. 1. Untuk membantu menyederhanakan suatu program yang rumit dan besar. Kedua, untuk memudahkan dalam membuat sebuah program untuk masalah tertentu.
Ketiga, algoritma dapat digunakan berkali-kali untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Keempat, membantu memecahkan suatu permasalahan dengan logika dan sistematis. Kelima, untuk minimalisir penulisan program secara berulang-ulang. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata salah atau kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.